Amalan andalan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah teladan bagi seluruh umat manusia. Selain sebagai pemimpin, beliau adalah seorang hamba Allah yang sangat taat dan memiliki berbagai amalan yang menjadi andalan dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan beliau tidak hanya merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga cerminan kasih sayang, keikhlasan, dan dedikasi dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah beberapa amalan utama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dilengkapi dengan penjelasan dasar Al-Quran, hadis, dan kisah-kisah inspiratif. 1. Salat malam, Qiyamul Lail. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menjaga salat malam sebagai bentuk ibadah tambahan. Beliau sering bangun di sepertiga malam terakhir untuk beribadah, berdoa, dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kebiasaan beliau yang tidak pernah ditinggalkan, baik saat sehat maupun sakit. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan salat malam secara langsung dalam Al-Quran. Dan pada sebagian malam, bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Quran Surat Al-Isra, ayat 79, keutamaan, meninggikan derajat di sisi Allah. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membersihkan hati dan jiwa. Menjadi sebab terkabulnya doa, sebagaimana waktu malam adalah salah satu waktu mustajab. Kisah inspirasi diriwayatkan dalam sebuah hadis. Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengapa beliau tetap bersungguh-sungguh dalam beribadah meskipun sudah dijamin masuk surga. Beliau menjawab, tidak bolehkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Hr. Bukhari dan Muslim, hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salat yang paling utama setelah salat wajib adalah salat malam. Hr. Muslim, salat malam bukan hanya sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, tetapi juga menjadi wujud syukur atas nikmatnya. 2. Membaca dan mengamalkan Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pribadi yang sangat dekat dengan Al-Quran. Beliau tidak hanya membaca, tetapi juga mengamalkan ajarannya dalam kehidupan sehari-hari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Beliau membaca, memahami, dan mengajarkannya kepada sahabat-sahabatnya. Bacalah Al-Quran, karena ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi orang yang membacanya. Hr. Muslim, keutamaan, mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Meningkatkan keimanan. Menjadi cahaya di dunia dan akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hr. Bukhari, dasar Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal saleh. Quran Surat Al-Isra, ayat 9, hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hr. Bukhari, kisah Rasulullah sering mendengarkan bacaan Al-Quran dari sahabat. Salah satu kisah terkenal adalah saat beliau meminta Abdullah bin Mas'ud membacakan surat An-Nisa, dan Rasulullah menangis ketika mendengar ayat tentang tanggung jawab seorang nabi terhadap umatnya. Quran Surat An-Nisa 41. Membaca Al-Quran bukan sekadar ibadah, tetapi juga cara untuk memahami petunjuk Allah dan menanamkan nilai-nilainya dalam hidup.
3. Berzikir dan memperbanyak istighfar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah berhenti berzikir dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun beliau adalah seorang nabi yang ma'sum, terjaga dari dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa berzikir dan beristighfar, bahkan lebih dari 70 kali dalam sehari. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Quran Surat Al-Ahzab 41, keutamaan, mendapatkan ketenangan hati. Memperoleh pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menambah keberkahan dalam hidup. Kisah inspirasi. Sahabat Abu Hurairah menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengingatkan, perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah dan orang yang tidak berzikir adalah seperti orang yang hidup dan mati. HR Bukhari dan Muslim. Anas bin Malik meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa menggerakkan lisannya untuk berzikir dalam segala keadaan, baik ketika duduk, berjalan, atau sedang beristirahat. Dasar Al-Quran, wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Quran Surat Al-Ahzab 41, hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demi Allah, aku memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya lebih dari 70 kali dalam sehari. HR Bukhari. Zikir adalah cara untuk menjaga hati tetap tenang dan dekat dengan Allah, serta menghapus dosa-dosa kecil. 4. Berpuasa sunnah. Selain puasa wajib di bulan Ramadan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga rutin melaksanakan puasa sunnah, seperti puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid, tanggal 13, 14, dan 15 setiap bulan Hijriah, dan puasa Arafah. Amalan yang paling dicintai Allah adalah puasa Nabi Daud. Beliau berpuasa sehari dan berbuka sehari. HR Bukhari dan Muslim, keutamaan, membersihkan jiwa dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjadi pelindung dari api neraka. Menambah keberkahan dalam hidup. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepada Abu Hurairah, puasa adalah perisai. HR Bukhari dan Muslim, dasar Al-Quran, dan berpuasa itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah 184, hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, puasa adalah perisai dari dosa dan api neraka. HR Bukhari dan Muslim, kisah Aisyah pernah berkata, Rasulullah sering berpuasa hingga kami mengira beliau tidak akan berbuka, dan beliau juga berbuka hingga kami mengira beliau tidak akan berpuasa. Namun, beliau selalu berpuasa pada hari Senin dan Kamis. HR Tirmidzi. Puasa sunnah melatih kesabaran, meningkatkan ketakwaan, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Membantu dan memuliakan sesama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok yang sangat peduli terhadap orang lain. Beliau selalu membantu orang yang membutuhkan, tanpa memandang status atau latar belakang mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu bersikap lemah lembut kepada siapapun, bahkan kepada orang yang memusuhinya. Tolonglah saudaramu, baik ia yang berbuat zalim maupun yang dizalimi. HR Bukhari dan Muslim, keutamaan, mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
menjaga hubungan baik dengan sesama manusia, menjadi sebab keberkahan hidup. Kisah inspirasi 1. Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah di Taif, beliau dihina dan dilempari batu oleh penduduk setempat. Namun, beliau tetap mendoakan kebaikan bagi mereka. Ya Allah, berilah hidayah kepada mereka, karena mereka belum mengetahui. HR Muslim 2. Salah satu kisah terkenal adalah ketika seorang wanita tua kafir Quraisy yang sering melempari Rasulullah dengan sampah jatuh sakit. Rasulullah menjenguknya dengan penuh kasih sayang, dan sikap beliau ini membuat wanita tersebut akhirnya masuk Islam. Dasar Al-Quran, sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Al-Baqarah 195, hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. HR Ahmad, berbuat baik kepada sesama adalah cerminan iman dan cara untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. 6. Menjaga silaturahmi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menjaga hubungan baik dengan keluarga, sahabat, dan umatnya. Beliau menganjurkan untuk memaafkan, menyambung silaturahmi, dan mempererat persaudaraan. Dasar Al-Quran, dan bertakwalah kepada Allah, yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Quran Surat An-Nisa 1, hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahmi. HR Bukhari dan Muslim, kisah Abu Bakar pernah memutuskan untuk tidak membantu seorang kerabatnya, Mistah, yang terlibat dalam fitnah terhadap Aisyah. Namun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menasihati Abu Bakar untuk tetap menyambung silaturahmi, sehingga beliau pun kembali membantu Mistah. Menjaga silaturahmi adalah bentuk kasih sayang yang mendatangkan keberkahan hidup. 7. Menjaga kebersihan. Kebersihan adalah bagian dari iman, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat memperhatikan kebersihan diri, pakaian, dan lingkungan. Dasar Al-Quran, sungguh, Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Quran Surat Al-Baqarah 222, hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kebersihan adalah sebagian dari iman. HR Muslim, kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menjaga kebersihan giginya dengan siwak sebelum dan sesudah makan, serta selalu memastikan pakaiannya bersih sebelum melaksanakan sholat. Kebersihan adalah cerminan iman dan tanda penghormatan terhadap nikmat Allah. 8. Tawakal dan doa yang kuat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengajarkan pentingnya berserah diri kepada Allah setelah berusaha, serta memperbanyak doa. Dasar Al-Quran, dan hanya kepada Allah hendaknya kamu bertawakal, jika kamu benar-benar orang yang beriman. Quran Surat Al-Maidah 23, hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, doa adalah senjata orang mukmin. HR Hakim, kisah dalam Perang Badar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa dengan penuh kesungguhan hingga jubahnya jatuh ke tanah. Beliau mengajarkan bahwa kemenangan hanya bisa diraih dengan usaha dan tawakal kepada Allah. Doa adalah kekuatan seorang Muslim, dan tawakal adalah bentuk keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 9. Sedekah.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok yang sangat dermawan. Beliau memberikan apa saja yang dimiliki, meskipun hanya sedikit. Perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada tiap-tiap tangkai ada 100 biji. Quran Surat Al-Baqarah 261, keutamaan, mendatangkan rezeki yang melimpah. Menghapus dosa-dosa kecil. Mendapatkan naungan di hari kiamat. Kisah inspirasi sahabat Anas pernah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling dermawan, terutama pada bulan Ramadan. HR Bukhari, penutup. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok yang sempurna dalam menjalankan amalan. Setiap langkah dan perbuatannya mengajarkan kita untuk senantiasa berusaha menjadi manusia yang lebih baik. Refleksi. Amalan Rasulullah bukanlah sekadar ritual, tetapi juga cara hidup. Kita bisa menjadikan amalan-amalan ini sebagai pijakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keutamaan yang beliau peroleh menjadi pengingat bahwa kehidupan dunia adalah jalan menuju akhirat. Aku akan berusaha meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap amalan. Aku yakin, dengan melakukannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberiku keberkahan dan kebahagiaan dunia akhirat. Amalan-amalan ini adalah warisan spiritual Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dapat kita teladani untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menjalani hidup dengan penuh keberkahan.